Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa, khususnya mahasiswa setia Wali 9 Semarang, yang selalu semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa menonton video interaktif dari saya, yaitu Maskur, Bapak Maskur. Saya sendiri pun alhamdulillah bisa membuat video interaktif ini dengan kesederhanaannya untuk mata kuliah kurikulum PAI tingkat menengah. Kemudian sholawat dan salam kita lantunkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari ini sampai di hari kiamat. Mahasiswaku yang saya sayangi semuanya, kurikulum PAI tingkat menengah adalah sebuah mata kuliah yang harus kita ambil, khususnya di prodi PAI. Di dalamnya terdiri dari beberapa hal, minimal kita mengetahui kurikulum PAI itu apa saja. Tentunya khusus membahas PAI, bukan membahas ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian perlu kita ketahui, sebelum kita melanjut ke lebih dalam, maka kita perlu mengetahui pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah bagian integral daripada pendidikan nasional sebagai suatu keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan dan fungsi. Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta berakhlak mulia. Sedangkan fungsi pengajaran agama adalah, khususnya agama Islam, untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta membiasakan siswa berakhlak mulia. Pengertian silabus dan RPP, walaupun ini belum terlalu mendalam, namun kita perlu ada hal yang perlu kita pahami dalam silabus dan RPP. Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar untuk pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Perlu adanya identitas. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran, merupakan penjabaran dari silabus yang mengarahkan pembelajaran agar tercapai kompetensi. Identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 10 penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Berikut ini kutipan teks dari isi berkas silabus RPP PAI. Bisa kalian baca, khususnya di pengantar yang pertama ini kita membuka kurikulum tingkat menengah
SMP MTS kurikulum 2013 kelas 7, 8, dan 9. Rasional. Pendidikan agama dan budi pekerti merupakan pendidikan yang secara mendasar menumbuh kembangkan akhlak siswa melalui pembiasaan dan pengalaman atau pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh atau kafah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebagai suatu mata pelajaran diberikan pada jenjang SDMI, SMP, SMA, dan SMK, baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kompetensi, materi, dan pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikembangkan melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis, to live together in peace and harmony. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penumbuhan dan pengembangan sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, dan pembudayaan untuk mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Sekolah sebagai taman yang menyenangkan untuk tumbuh berkembangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang menempatkan pengetahuan sebagai perilaku behavior, tidak hanya berupa hafalan atau verbal. Kemudian, pendidikan agama Islam dan budi pekerti berlandaskan pada akidah Islam yang berisi tentang keesaan Allah sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari akidah yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan pendidikan yang ditujukan untuk dapat menselaraskan, dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam 1. Membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur hubungan manusia dengan Allah. Kemudian menghargai, menghormati, dan mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kurung hubungan manusia dengan diri sendiri. Menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama serta menumbuh kembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur hubungan manusia dengan sesama. Penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan sosial, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Kompetensi yang diharapkan setelah siswa mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pendidikan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan secara khusus dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebagai berikut, yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pembinaan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, tasamuh, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama
dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara. Kemudian kita perlu mengetahui isi dari kurikulum PAI dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Intinya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pengembangan nilai-nilai pendidikan agama dan budi pekerti diperkuat melalui pengkondisian aktivitas berupa interaksi siswa, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pergaulan dunia yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas. Pada jenjang SMP, kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti dikembangkan untuk mengembangkan praktik-praktik dalam pengamalan ajaran agama. Kerangka pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7 sampai kelas 9 mengikuti elemen pengorganisasian kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti, yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada sekolah dasar meliputi Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, fikih, kemudian sejarah peradaban. Demikian pengantar pertama dari kurikulum PAI tingkat menengah dari saya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.